Diskusinya diperlukan lebih jauh. Tentunya secara teknis kami akan menjelaskan secara umum bahwa kita perlu mensikapi terlebih dahulu kaitannya dengan kedatangan orang asing, karena tadi isunya orang asing Pak ya, belum tentu tenaga kerja kan. Nah, tentunya karena ada kekhawatiran di jam yang tidak biasanya. Tentunya ini aspek teknis di lapangan. Saya dari sisi bagaimana orang asing itu datang ke wilayah negara Republik Indonesia, tentunya ini harus memenuhi kriteria dan persyaratan. Kalau kita melihat kebijakan sebelum pandemi dengan pasca pandemi, tentunya ini ada perbedaan yang sangat mencolok. Pada saat proses pandemi kita mencermati betul bahwa pintu-pintu keluar masuk di Republik ini memang ditutup karena memang saat itu ada pandemi COVID-19. Tentunya seiring berjalannya waktu, karena negara ini juga perlu mensikapi kondisinya, tidak juga menyerah dengan apa yang terjadi. Tentunya fungsi keimigrasian memiliki peran, salah satu peran yaitu sebagai fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat. Nah, tentunya di sisi itu kami di sisi fungsi tadi, sisi lainnya kami pun memiliki fungsi untuk melakukan pelayanan. Di sisi lain juga kami harus melakukan penegakan hukum. Ini sekuen fungsi yang harus juga dilaksanakan sehingga tercipta bagaimana pengamanannya. Ini sangat relate sekali. Jadi perlu kami sampaikan bahwa kriteria orang asing masuk ke wilayah Republik Indonesia ini ada syarat dan ketentuannya. Ada warga negara dari negara-negara yang dibebaskan untuk memiliki visa bisa saja masuk langsung, itu negara ASEAN, Bapak Ibu sekalian. Ada juga negara-negara yang pada saatnya masuk itu diberikan fasilitas visa kunjungan saat kedatangan. Jadi ada orang yang dibebaskan memiliki visa bisa datang, yaitu kita ada forum ASEAN dan kita sudah bersepakat bahwa negara-negara dari warga negara dari negara ASEAN itu diberikan fasilitas bebas tanpa harus mengajukan visa untuk wisata ya, segmentasinya terbatas. Nah, ada juga yang tadi visa kunjungan pada saat orang asing dari negara-negara tertentu itu juga diberikan fasilitas pada saat mendarat diberikan bebas visa kunjungan saat kedatangan. Ada juga orang asing yang diberikan visa kunjungan yang harus juga awalnya itu dimohonkan dari perwakilan kita di luar negeri. Dan juga segmentasi visanya ini diberikan fasilitas tidak hanya secara manual melalui perwakilannya, tapi juga sekarang sudah dikembangkan secara elektronik. Jadi orang asingnya ataupun penjaminnya sudah mengajukan dengan syarat-syarat yang sudah sebagaimana tadi saya sebutkan ada klasifikasinya, itu baru kami menjaga di pintu gerbang di perbatasan. Mana kualifikasi yang tadi sudah ditetapkan, ada yang bebas visa, ada yang visa kunjungan saat kedatangan, ada yang memang visa kunjungan seperti hanya visa tinggal terbatas. Nah, konteks yang menjadi concern setelah pandemi ini, karena kita juga fungsi imigrasi harus ada peran bagaimana memajukan perekonomian nasional pasca pandemi. Kita ini luar biasa, jadi kami pun dituntut kebijakan keimigrasian luar biasa. Dari tadinya hanya 15 jenis visa indeksnya, sekarang sudah 133. Nah, tentunya ini untuk apa? Kami ada fungsi tadi sebagai fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat. Itemnya Bapak Ibu sekalian, pada saat kita terfokus untuk diskusi untuk orang asing yang bermaksud untuk bekerja, tentunya ada instrumen administrasi yang sebelumnya. Kalau kita bicara imigrasi itu di hilirnya, ada persyaratan administrasi yang harus dipenuhi oleh pihak penjamin, karena faktanya semua orang asing terkecuali yang tertentu tadi itu diwajibkan harus ada penjamin. Nah, ini harus sepakat terlebih dahulu. Jadi kaitannya dengan perusahaan, tentunya penjaminnya adalah perusahaan. Ada syarat-syarat bagaimana perusahaan itu mendatangkan. Tentunya ada fungsi-fungsi
di Republik ini yang mengatur dan memberikan perizinan kaitannya kebutuhan berapa